Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawaslia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Nah, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, yakni apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Nah, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan mengenai 5 KSE itu terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikatif, efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat, sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, mari kita lihat keterkaitan materi antar modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Keterkaitan materi modul 2.2 dengan modul 1 yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan wellbeing dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi sehat, nyaman, dan bahagia bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam proses belajarnya. Keterkaitan materi antar modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai dan peran guru penggerak atau PSE, memperkuat keteladanan guru dan kepemimpinan untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional sesuai peran guru, dapat menciptakan wellbeing dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi sehat, nyaman, dan bahagia bagi siswa. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga melahirkan pelajar berprofil Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 dengan 1.4 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan beberapa teknik antara lain: identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat sehingga bisa tercipta merdeka belajar.
Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Jawaban dari pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pendidikan dan keterampilan anak sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam mengelola emosi, berelasi, dan mengambil keputusan. Yang kedua, ada 3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a breath, observe, dan process. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti integrasi dalam praktik mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Nah, yang terakhir adalah perubahan yang saya akan terapkan di kelas dan di sekolah. Untuk murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi yang nyaman. Untuk rekan sejawat, bertekad menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, kemudian bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung perkembangan sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.